media sekalian, saya atas nama Kementerian Pertahanan mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian di Kementerian Pertahanan pada acara sore hari ini. Dan saya terus terang sangat berbahagia dalam waktu singkat sudah terkumpul cukup banyak wartawan yang datang di Kementerian Pertahanan. Saya langsung saja ke inti permasalahan. Saya sampaikan bahwa dalam hari-hari terakhir ini muncul berbagai informasi yang menyesatkan tentang tuduhan adanya praktek korupsi dalam proses pemilihan miras 2005 dan juga beredar informasi yang menuding PT TMI yang berada di balik pembelian alutsista. Saya sampaikan dan saya tegaskan bahwa informasi tersebut adalah sesat, fitnah, dan hoax. Jika ini terus dikembangkan, maka informasi saat ini dapat memperlemah upaya Kementerian Pertahanan dalam merancang sistem kekuatan pertahanan Indonesia. Sering terjadi informasi saat ini dikembangkan oleh pihak tertentu dalam proses diplomasi pengadaan alutsista. Kami di Kementerian Pertahanan menyayangkan adanya fitnah dan pelemahan tersebut. Kami menghimbau kepada semua pihak untuk tidak mengorbankan kepentingan nasional hanya demi kepentingan politik sesaat. Stop penyebaran informasi sesat, fitnah, dan hoax. Secara faktual, perlu kami sampaikan klarifikasi sebagai berikut. Pertama, rencana pembelian miras 2005 belum terjadi karena alasan keterbatasan ruang fiskal, dan Kementerian Pertahanan tetap fokus berusaha untuk mencari pesawat tempur terbaik untuk menjaga wilayah udara Indonesia. Salah satunya adalah pembelian pesawat tempur Rafale, Dassault, dan Prancis yang akan segera hadir secara bertahap di Indonesia. Pesawat tempur ini kami yakini dapat memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia. Kemudian terkait dengan PT TMI yang sekarang ini juga banyak berseliweran di media-media online. Kami sampaikan bahwa sampai detik ini tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dengan PT TMI. Menyangkut semua informasi hoax dan fitnah dan mendegradasi upaya penguatan pertahanan Indonesia serta merugikan Kementerian Pertahanan dan telah disebarkan secara masif oleh berbagai pihak, baik melalui sosial media dan situs-situs online dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar, maka Kementerian Pertahanan
akan melakukan langkah hukum terhadap penyebaran fitnah dan hoax yang menyangkut Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto akan terus dan tetap berkomitmen untuk memperkuat pertahanan Indonesia demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Saya juga atas nama Kementerian Pertahanan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hotman Paris Hutapea 911 atas asistensi hukumnya, dan selanjutnya rekan-rekan media untuk lebih jelasnya silahkan menanyakan langsung kepada Pak Hotman Paris tentang apa langkah-langkah hukum yang akan kami kerjakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu namanya dulu. Takut ada yang lupa saya mengenakan diri. Nama Bapak tuh. Saya Muhammad Herindra, jabatan sebagai Wakil Menteri Pertahanan, dan di sebelah kiri saya ada Sekjen Kementerian Pertahanan Laksamana Madya Marskal Madya Purnawirawan Doli Hermawan, dan ada Pak, saya pikir sudah tidak asing lagi, Pak Daniel, dan ada Karumas, serta yang paling top, paling ganteng di sebelah kanan saya adalah Pak Hotman Paris. Silakan Pak Hotman. Terima kasih Pak. Oke, kami lanjutkan. Aturan mainnya adalah dalam forum ini kita tidak menyinggung kaitan dengan politik apapun dan tidak menyebutkan nama orang, murni hanya substansi dari aspek dugaan berita hoax, bukan dugaan lagi sih, memang hoax benar. Ya, yang pertama adalah yang mungkin Anda sudah tahu adalah Saya pikir saya cukup ya. Nanti untuk masalah teknis silakan bertanya kepada Pak Pak. Terkait pembelian ini bukan aspek hukum Pak. Ini penegasan aja kan. Saya bilang ini belum ada pembelian ya Pak. Tapi pada Juni 2023 Kemhan sempat mengeluarkan rilis ada kontrak jual beli yang sudah diteken untuk pembelian. Nanti kita akan jawab secara pertanyaan dan sudah ada datangnya semua. Terima kasih ya rekan media. Terima kasih Pak. Kan nggak percuma sih Hotman Paris kan. Oke, yang pertama adalah topiknya Anda mungkin sudah lihat ini video. Dulu Pak, dulu. Gimana sih lu? Ada suka lagi nih. Nah ini dia nih. Ini ada video begini, di mana ditulis di sini, ada tidak? Di sini ada ditulis dugaan skandal suap pesawat Mirage 2025 yang melibatkan pejabat Kemenhan dan Eva Kaili terseret. Ya, dugaan skandal suap itu judulnya nih. Ya. Ya, ini video yang beredar. Mati layar. Lupa ya. Itu ada video cukup kan? Oke. Ini kan katanya dugaan skandal suap pembelian pesawat Mirage dari Qatar. Sekarang kita tanya dulu, kalau ada jual beli mungkin terjadi suap. Pertanyaan kita tanya langsung kepada Simajuntak dari Simajuntak. Jabatannya apa Pak? Saya Juru bicara Menteri Pertahanan. Tolong dijawab pertanyaannya. Pernah nggak membeli pesawat Mirage ini dari Qatar? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menhan, tidak ada pembelian,
terhadap Miraj 2005 sudah dibatalkan, dan artinya kontrak yang tadi melanjutkan pertanyaan tadi, kontrak tidak efektif karena karena tidak ada pembelian, tidak syarat-syaratnya kita tidak punya uang penuhi, ya karena ada keterbatasan fiskal tadi, kita tidak punya kemampuan untuk membayar itu, akhirnya kontraknya tidak efektif dan syarat-syarat dalam kontrak itu tidak bisa dipenuhi. Jadi tidak mungkin ada swap karena tidak ada transaksi. Itu pertama. Kemudian itu dulu. Nanti yang kedua mengenai si cewek itu. Ada pertanyaan itu soal ini. Ini paling utama nih. Kalau kita masih waras, tidak mungkin ada swap kalau tidak ada transaksi. Ini udah jelas tidak ada transaksi. Ya, jadi ini benar-benar fitnah. Ada pertanyaan soal itu dulu. Atau sudah dulu semua? Orangnya Bang, pelakunya Bang. Kenapa? Bukan untuk memfitnah. Mungkin ini kan ya kita akan telusuri. Saya ditugaskan untuk itu. Nanti tindakan hukum berikutnya nanti. Ya tapi yang jelas bahwa judulnya itu aja tadi pembelian pesawat Miraj. Sedangkan itu sudah tidak ada jual beli. Berarti kan kalau tidak ada jual beli berarti tidak ada suap. Ya. Udah jelas ya. Berarti ini benar-benar fitnah. Ya. Jadi nggak ada jual beli, nggak pernah beli. Nah, yang kedua di sini, ini yang paling fatal lagi, disebutkan bahwa pejabat Kemenham dalam rangka melaksanakan suap itu seolah-olah bekerja sama dengan Eva Kaili yang adalah dulunya Vice President dari Uni Emirat Arab. Apa? Oh, Uni Eropa. Jadi Emirat Arab dulu. Uni Eropa. Ya. Dia adalah Parlemen Uni Eropa. Ya. Ingat, kan kita mau kaitkan, saya akan tanya nanti. Dikaitkan dengan cewek itu. Kontrak Miraj ini ditandatangani kapan? Kontrak Miraj ini ditandatangani di 31 Januari 2023. Sedangkan Eva Kailani ini terlibat skandal di Uni Eropa, kemudian dipenjarakan itu tahun 2022. Jadi pertengahan. Jadi bagaimana mungkin kemudian ada komunikasi, apalagi ada keterkaitan. Jadi ini adalah upaya cocokologi karena ada skandal di sana, kemudian dikaitkan dengan Qatar, kemudian dikaitkan lagi dengan Indonesia. Jadi ini upaya fitnah dan hoax yang jahat sekali. Jadi sekali lagi kontrak dengan pesawat Miraj tersebut dengan Qatar baru tanda tangani 31 Januari 2023, tapi kemudian batal. Di video ini disebutkan itu skandal suap melibatkan si Eva tadi. Ya, ternyata dia sudah dipenjara sejak pertengahan 2022. Itu fitnah kedua. Ya, dan di dalam video ini pun tidak ada kata-kata suap dan tidak tahu itu suara siapa. Karena suara saya pun banyak sekarang dituduh saya punya kasino online dipakai intelijen itu? Artificial. Ya, jadi ini benar-benar berita bohong semuanya. Dan anehnya video ini sangat efektif beredar 3 hari ini ya. Benar-benar viral di mana-mana. Nanti siapa pelakunya akan kita sikat. Ini minggu tenang soalnya, jadi kita nggak bicara dulu siapa pelakunya. Khusus mengenai Eva ini ada pertanyaan? Kita pernah punya semacam komunikasi resmi ataupun tidak resmi nggak Pak dengan Eva itu? Nggak kenal ya? Orang udah di penjara. Mungkin untuk pendekatannya publik kalau memang kalau Eva lain aku banyak komunikasi. Pendekatan aja Pak ke publik kalau sebenarnya pemerintah Indonesia nggak tahu dia siapa dalam negosiasi apapun. Kebetulan cewek itu ada skandal di Uni Eropa. Karena dianggap dia skandal, itulah dibawa-bawa biar seolah-olah ada kaitan. Jadi memang yang bikin ini kayaknya sarjana hukum yang bikin ini, ya, atau dia kriminolog gitu loh. Jadi ngerti mengkait-kaitkannya. Orang sudah di penjara, mana mungkin ada kaitan dengan jauh-jauh ke Indonesia. Ini yang kedua ya. Ada pertanyaan soal itu? Berarti semua sudah yakin ini hoax semua. Nanti beritanya lain-lain lagi. Oke. Itu udah 2 hoax. Yang ketiga hoax apa itu yang katanya menerima uang berapa?
Dari 7%. Coba silakan yang jawab. Yang tadi seperti dijelaskan di awal bahwasannya tidak ada pembelian, kemudian kontrak tidak efektif, artinya tidak masuk akal kalau kemudian Kemhan atau Menhan itu dikaitkan dengan suap atau menerima suap, apalagi menerima komitmen fee atau apapun namanya itu. Jadi sesuatu yang tidak ada kemudian ini yang kemudian dikebarkan seolah-olah ada. Yang tadi yang katanya bawa uang pakai pesawat jet Itu fitnah. itu cuma fitnah apa itu? Yang jelas tidak ada fakta seperti itu. Kami juga bingung ini diskenariokan seperti apa. Kementerian Pertahanan tidak pernah tahu terkait ada hal-hal seperti itu. Yang jelas ini fitnah dan hoak yang sangat jahat. Yang ketiga mengenai PT TMI. Coba jelaskan, katanya yang mengatur semua kontrak. Coba PT itu masih ada keperanannya. Itu juga dalam berbagai diskusi itu sering dituduhkan. PT TMI yang katanya mengatur semua kontrak pengadaan dan dapat komisi. PT TMI ini tidak pernah ada kontrak atau membuat kontrak dengan Kementerian Pertahanan. Jadi tidak ada transaksi, tidak ada kontrak, apalagi transaksi, dan tidak pernah terlibat jual beli atau apapun itu dengan Kementerian Pertahanan. Kalau ada TMI itu dia terkait sekumpulan para ahli yang membantu